Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah di program membaca Tafsir Munir. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program kita, yakni membaca lanjutan untuk materi cara turunnya Al-Quran. Mari kita mulai untuk screenshot terlebih dahulu materinya. Baik, tepatnya kalau yang punya buku di halaman kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara turunnya Al-Quran. Al-Quran tidak turun semua sekaligus. Seperti turunnya Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Karena keduanya turun sekaligus. Kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Karena agar pundak para mukallaf ini tidak berat terbebani dengan hukum-hukumnya. Al-Quran turun kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang mana turunnya ini secara berangsur-angsur gitu. Bagaimana itu? Yakni secara terpisah, ayol ikhwan. Sesuai dengan tuntutan kondisi. Satu. Terus sesuai dengan peristiwanya, keadaannya. Dua ya. Kemudian sebagai respon. Atas apa? Atas kejadian atau momentum atau karena ada pertanyaan dari para sahabat atau umat. Contohnya misalnya ayat ke 221 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Pada ayat ini kita dapat pengetahuan bahwa jangan nikah dulu dong dengan wanita yang non muslim. Tapi kalau mereka yang kamu kehendaki itu sudah muslim, silahkan dinikahi. Nah, ayat ini turun ikhwah. Di saat kapan? Ini ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Marsad Al-Ghanawi yang diutus oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Jadi dapat tugas beliau ini oleh Nabi. Lah kemudian apa tugasnya yang diberikan oleh Rasulullah adalah membawa pergi dari Mekah kaum muslimin yang tertindas. Marsad, kamu ke Mekah ya. Bawa dari Mekah itu saudara-saudara kita yang muslim yang tertindas. Nah, di saat menjalankan tugas itu ada seorang wanita musyrik yang bernama Anak. Wanita non muslim yang bernama Anak. Wanita ini kaya, raya, dan cantik jelita. Wanita ini ingin kawin dengan sahabat ini. Akhirnya sahabat Marsad setuju dengan keinginan wanita ini asalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyetujuinya. Lah, di saat turunnya ayat ini, turun pula ayat yang lainnya. Lanjutannya bisa dibilang ya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Lah setelah turunnya ayat itu kepada Nabi kita, turun ayat yang lainnya. Dan laki-laki musyrik jangan sampai nikah dengan wanita-wanita muslim. Begitu. Ini salah satu contoh bagaimana Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ayol ikhwah, contoh bagaimana Al-Quran ini turun kepada Nabi kita. Nah, kemudian ada contoh yang lainnya. Karena apa? Misalnya turunnya sebagai respon atas kejadian dan momen atau pertanyaan. Seperti contoh di surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat ke
222. Jadi itu turunnya segitu aja tuh. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wa yastaftunaka fin nisa, An-Nisa ayat 127. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Surah Al-Anfal ayat pertama. Jadi demikian bagaimana Al-Qur'an ini turun, ayolah ikhwan. Berikutnya adalah yang perlu untuk kita ketahui, turunnya Al-Qur'an dimulai pada bulan Ramadan di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal tersebut bahwa surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah pun berfirman dalam surah Ad-Dukhan yang bunyinya Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini diturunkan pertama kali di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ayat yang lain juga menegaskan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi itu yang perlu untuk ketahui ya al-ikhwah. Jadi kapankah pertama kali Al-Quran turun? Yaitu pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur, secara terpisah, sesuai dengan kondisi ataupun tadi apa? Respon terhadap kejadian dan momen-momen tertentu. Thayyib ayyuhal ikhwan. Al-Quran ini terus-menerus turun sampai kapan? Sampai 23 tahun. Baik di Mekah, di Madinah, di jalan antara kedua kota ini atau di tempat-tempat lainnya. Jadi selama 23 tahun ini Al-Quran turun. Gampangannya kalau orang pengen ngafal itu ya, antum mau ngafal Quran berapa tahun? Ya sesuai dengan turunnya Al-Quran begitu, 23 tahun. Ini guyonannya ya. Guyonan tapi benar loh ya, nggak boleh asal ini, beneran ini. Jadi motivasi, nggak apa-apa lah. Setahun 2 tahun belum kelar, toh Al-Quran juga 23 tahun baru turun tuntas kepada Nabi kita, misalnya begitu. Kemudian turunnya kadang satu surat lengkap, ya. Contohnya seperti apa? Surah Al-Fatihah. Surat ini turun sekaligus kepada Nabi kita. Surah Al-Muddathir, surah Al-An'am. Ketiga surat ini sebagai contoh bahwa 3 surat ini turunnya sekaligus, ikhwan. Ini satu surat full ya. Kemudian yang kedua turun 10 ayat. Seperti kisah Al-Ifki. Apa itu Ifki? Gosip. Surat ini ada, ayat ini ada di surah An-Nur. Ya. Kemudian lagi 10 ayat di awal surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sampai nanti ayat ke-10. Nah 10 ayat ini turun tidak langsung full satu surat, tapi hanya 10 ayat saja. Jadi surat lengkap 10 ayat. Terus berapa lagi Ustaz? Kadang pula hanya turun di 5 ayat. Bukan. Kadang hanya pula turun di
5 ayat, ya 5 ayat. Dan ketika Quran turun 5 ayat ini, rata-rata banyak turunnya 5 ayat. Jadi kalau enggak satu surat, ya 10 ayat. Atau kalau enggak 10 ayat, ada yang turunnya 5 ayat. Dan ketika ayat-ayat Al-Quran ini turun 5 ayat, ini banyak terjadi ya. Namun terkadang turunnya ini hanya sebagian dari suatu surat. Suatu ayat, bukan surat ya, suatu ayat. Jadi ayatnya misalnya 2 baris. Itu turunnya tidak langsung 2 baris ikhwat, tapi mungkin potongannya saja. Kita lihat misalnya di surah An-Nisa. An-Nisa ayat ke-95. Izinkan saya membuka mushafnya. Ghairu ulid darari. Potongan ayat ini turun kepada Nabi kita. Yang turunnya setelah firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Ayat ini turun nih. Kemudian setelah itu turun lagi, ghairu ulid darari. Yang tidak mempunyai uzur. Coba kita sambungkan ya. Yang pertama kali adalah la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama antara mukmin yang duduk, maksudnya orang mukmin yang tidak ikut berperang. Kemudian ada lanjutannya yang kemudian turun kepada Nabi kita yang tidak punya uzur, begitu ya. Maksudnya tidak sama loh orang mukmin yang beriman, yang duduk, yang tidak ikut berperang dengan orang mukmin yang ikut berperang, nggak sama. Kecuali ghairu ulil darari, yang tidak punya uzur. Nggak punya uzur, nggak ikut perang. Wah, ini beda ini. Mungkin derajatnya, mungkin pahalanya dengan orang mukmin yang ikut berperang. Begitu. Baik. Seperti contohnya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah. At-Taubah ini surat ke-9 ayat ke-28. Yang bunyinya adalah wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Ya. Yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Surah At-Taubah ayat 28. Ayat ini turun setelah turunnya potongan ayat sebelumnya. Nah, apa itu ayat sebelumnya? Potongan ayat sebelumnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjid. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka ini mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jadi ayat ini turun nih. Habis itu baru turun potongan setelahnya. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia Allah. Jika Allah menghendakinya, tentunya ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masya Allah. Jadi kita ini di ayat ini dapat pengetahuan demikian ikhwah. Baik, ayo ikhwah. Jadi demikian bagaimana Al-Quran ini turun. Yang pertama tadi apa? Al-Quran turun, 1 surat lengkap, kemudian 10 ayat, kemudian 5 ayat, dan ini jumlahnya cukup banyak kalau 5 ayat. Kemudian turun sebagian dari suatu ayat. Ini ada contohnya di An-Nisa, contohnya di surat At-Taubah. Mari kita sekarang coba beralih kepada halaman berikutnya. Baik, kita akan membaca
masuk kepada materi apa sih hikmahnya Al-Quran kok diturunkan dengan berangsur-angsur. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Hal ini sejalan dengan manhaj Tuhan yang telah menentukan kami ulang kembali bahwa diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Semuanya ini mengandung banyak hikmah. Ya. Lah, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini ayol ikhwah, ini sejalan dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan cara penurunannya secara demikian. Ya, memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan membaca di surah Al-Isra ayat ke-106. Di mana pada ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita kenapa dia harus berangsur-angsur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-perlahan kepada manusia, dan kami menurunkan Al-Quran bagian demi bagian. Thayyib ayyuhal ikhwan. Jadi penurunan Al-Quran ini mengandung hikmah, dan sebagai berikut adalah hikmah-hikmahnya. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah meneguhkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat untuk apa? Agar beliau menghafal dan menguasai Al-Quran. Sebab beliau adalah seorang yang Allah takdirkan buta huruf. Tidak dapat membaca dan menulis. Ya. Maka dari itu dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-32 ya. Bagaimana bunyinya? Bunyi ayat yang ke-32 adalah وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dan Al-Quran itu maaf. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengan Al-Quran. Dan kami membacanya secara teratur dan benar. Al-Furqan ayat ke-32. Jadi demikian ikhwah. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nabi kita di dalam menghafalkan dan menguasai Al-Quran. Hikmah berikutnya ialah menyesuaikan dengan tuntutan tahapan dalam penetapan hukum. Ini. Ingin menentukan hukum. Homer misalnya. Jadi nggak langsung. Ada tahapan. Nah inilah alasannya kenapa Al-Quran bertahap. Pertama begini. Sampai akhirnya Khomer menjadi haram. Nggak langsung plek haram begitu ikhwan. Di samping itu hikmahnya apa? Dalam rangka juga mendidik masyarakat. Begitu ikhwan. Dan kemudian memindahkannya secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dalam rangka memindahkan kondisi dari keadaan yang baik ke hal yang lebih baik lagi. Termasuk hikmah yang berhubungan dengan hal ini adalah juga
untuk bagaimana Allah melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia. Mari kita simak. Jadi jelas ya hikmah yang kedua ini untuk penyesuaian tahapan penentuan hukum untuk mendidik masyarakat, memindahkan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dan juga bagaimana ini menjadi sarana di dalam Allah melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia. Mari kita simak. Dahulu di masa jahiliyah, mereka semua ini hidup dalam kebebasan mutlak di saat zaman jahiliyah. Apabila di saat itu Al-Quran diturunkan semuanya sekaligus, maka mereka akan merasa berat di dalam menjalankan aturan-aturan atau hukum itu. Yang mana saat itu dinilai sebagai hukum yang baru. Wah, hukum apa ini yang dibawa sama Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ente bawa apa ente? Gitu. Wala'iyadzubillah. Sama halnya misalnya ketika kita dalam dakwah gitu. Belum apa-apa kita langsung bilang, haram ente, ngapain ente khamar begitu. Yang akibatnya nanti malah tidak berkenan untuk menjalankannya, jadi menolaknya, mentah-mentah malah. Nggak ngelaksanain juga iya, baik itu perintah maupun larangan. Nggak boleh begini, harus begini. Udahlah, gua nggak mau gua. Ngapain ngikutin lu gua? Begitu. Naudzubillah. Bayangkan Anda sebagai seorang dai ikhwan. Subhanallah. Baik, mari kita simak berikutnya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketahuilah ya ikhwan, yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah suatu surah dari jenis Al-Mufassal. Nanti ada surat yang panjang, ada yang mufassal. Lah, di dalam surat-surat itu disebutkan tentang surga, dijelaskan tentang neraka. Kemudian proses tahapan yang pertama seperti itu, kemudian hingga tatkala manusia telah menerima Islam, maka setelah itu turunlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal dan haram. Baik. Mari kita simak berikutnya. Sekiranya yang pertama-tama turun adalah ayat yang berbunyi, jangan minum khamar. Niscaya umat pada saat itu mereka akan berkata, kami selamanya nggak akan meninggalkan khamar. Apabila Al-Quran tidak turun secara berangsur-angsur dan turunnya langsung tentang hal itu. Plak begitu. Ketika kita mengatakan, la tashrab khamar, nggak usah minum khamar, Jo. Mereka malah akan jawab kepada kita, saya nggak mau ninggalin khamar. Ente siapa ente? Ente ngapain ngelarang-larang kita ini? Gitu. Kemudian sekiranya misalnya yang pertama kali turun adalah la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina atau jangan berzina. Niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina. Wal'iyadzubillah. Taib. Syekh Wahbah Zuhaili di dalam mengambil penjelasan ini, beliau kasih footnote ya, bahwa begini. Apa sih sebenarnya hikmah di dalam pemilahan dan pemotongan Al-Quran ini? Kita baca. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, karangan dari Imam Zamakhsyari, jilid pertama halaman 185 sampai 89, 186 mohon maaf. Disebutkan sebab-sebab pemilahan dan pemotongan Al-Quran menjadi surah-surah. Antara lain sebab yang pertama, sebagai penjelasan yang bervariasi mengenai sesuatu yang itu akan lebih baik dan lebih indah, lebih menawan daripada kalau hanya satu penjelasan saja. Full, satu surah. Wah, mending dibagi-bagi bang. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Bukan langsung satu full Al-Quran begitu. Dalam rangka untuk menjelaskan. Sehingga tampak indah, tampak menawan begitu. Yang kedua dalam rangka untuk merangsang vitalitas dan memotivasi untuk mempelajari dan menggali ilmu Al-Quran. Menggali ilmu dari Al-Quran.
Akan berbeda seandainya kitab suci ini turun secara sekaligus. Jadi pemilahan ini agar kita sebagai manusia itu termotivasi. Waduh, senangnya belajar Al-Quran. Ada loh pembahasan tentang surga ini. Ada loh pembahasan tentang manusia ini. Oh, ada belajar tentang teknologi ini. Jadi asbab pemilihan itu maka manusia untuk termotivasi untuk mempelajari dan menggali ilmu lebih semangat lagi. Yang ketiga adalah orang yang menghafalkan akan merasa bangga dengan satu penggalan tersendiri dari Al-Quran tersebut ketika dia sudah hafal itu. Saya nih paham nih ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia bangga dia hafal surah tentang puasa. Diceritakan misalnya, kakek saya tahu loh ayat yang kalau dibaca nanti kita akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala secara melimpah. Emang baca apa, Bang? Itu suruh baca surah Al-Waqiah. Jadi orang merasa bangga dengan apa yang sudah dia kuasai dan dia hafalkan. Yang empat, perincian mengenai berbagai adegan peristiwa yang merupakan faktor penguat makna. Menegaskan maksud yang dikehendaki dan menarik perhatian. Ini dalam rangka itu juga. Untuk memperinci ikhwan. Memperinci berbagai peristiwa, kisah, untuk menguatkan makna. Dikasih pembahasan demikian untuk menguatkan maknanya. Oh, di surat ini yang menjelaskan tentang khamar demikian. Di surah yang lainnya begini, makin kuat lagi. Oh, benar-benar ya. Khamar ini nggak usah kita minum. Subhanallah ikhwan. Jadi itulah demikian salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Berikutnya, hikmah yang lain adalah menghubungkan aktivitas jamaah dengan wahyu ilahi. Menghubungkan aktivitas umat dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab keberlanjutan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini membantu beliau untuk bersabar, untuk tabah, mampu menanggung derita, serta juga mampu menanggung kesulitan dari berbagai macam gangguan yang beliau hadapi dari kaum musyrikin. Insya Allah bentar lagi akan dapat wahyu dari Allah. Kuat dakwah, kuat syiar Islam, kuat gitu. Karena tadi itu. Karena beliau nyadar bahwa nanti bentar lagi Allah akan ngasih saya ayat lagi, akan ngasih saya. Seakan-akan bahwa ada motivasi dalam diri kita, saya dijaga oleh Allah, saya dibantu oleh Allah untuk menjalankan risalah ini, gitu. Thayyib. Al-Quran juga dengan proses tahapan tadi merupakan sarana untuk mengukuhkan akidah di dalam jiwa orang-orang yang telah memeluk Islam. Gitu. Alhamdulillah sudah paham tentang iman kepada Allah, kemudian masuk lagi tentang ihsan, bertahap turun lagi ayatnya tentang puasa, bertahap keimanannya makin kuat, akhi. Masya Allah. Jika ini diceritakan bahwa jika wahyu turun untuk memecahkan suatu problem, berarti terbukti kebenaran dakwah Nabi. Jadi misalnya nih ada Al-Quran. Oh, bukan ada Al-Quran. Ada masalah, kemudian Al-Quran turun. Maka di saat itu maka akan muncul dalam pribadi kaum muslim Al-Quran sebagai solusi di dalam memecahkan masalah. Jelas ya? Benar nih Quran ini kan ada masalah tuh. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, ini loh Allah ngasih ayat ini. Coba pakai ini. Ternyata berhasil. Maka orang makin kuat percaya kepada Islam. Kemudian kalau Nabi Muhammad tidak memberi jawaban atas suatu masalah, ya, ada tanya seseorang, ya Rasulullah, saya mohon dikasih penjelasan dong begini-begini. Rasulullah nggak menjawab. Nah, kemudian setelah itu turun wahyu kepada beliau. Nah, kaum mukminin pastinya kian yakin akan kebenaran iman. Oh, Nabi Muhammad kemarin saya tanya nggak ada jawaban. Kemudian setelah itu baru turun.
Sehingga orang percaya bahwa ini bukan karangan daripada Nabi kita Al-Quran ini. Ketika Allah belum menurunkan, ya memang berarti ini jelas bahwa Al-Quran bukan karya pribadi Nabi Muhammad, memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwah. Baik. Akhirnya mereka makin percaya dengan Islam, makin murni akidahnya, makin yakin atas jalan yang mereka tempuh, ya kan? Aman sudah, insya Allah jalan ini aman. Apapun nanti siksaan dari kaum musyrikin kepada saya, misalnya kepada sahabat Bilal, saya makin mantap kepada Islam. Gitu. Di samping itu akan bertambah pula, ikhwah, keyakinan mereka terhadap tujuan dan janji yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Percayalah kepada Tuhan yang satu. Apapun siksaan yang kau terima saat ini, percayalah bahwa Allah berjanji akan menjadikan kamu orang yang terbaik dan orang yang selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ikhwah. Berikutnya misalnya ada kejadian kaum muslimin menang atas musuhnya, yaitu atas kaum musyrikin di dunia. Atau misalnya masuk surga, meraih keridhaan Tuhan serta penyiksaan kaum kafir di neraka jahanam. Ini dikabarkan kepada kaum muslimin tentang bagaimana kamu nanti akan menang melawan orang musyrik. Kamu nanti akan masuk surga kalau kamu begini. Kamu akan meraih ridho Allah, puasa, zakat, dan seterusnya. Dengan bertahap itu info yang diberikan dari Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan juga Nabi Muhammad menjelaskan tentang ayat yang berisi tentang penyiksaan kaum kafir di neraka jahanam. Sehingga mereka makin yakin dan khawatir nanti kalau saya keluar dari Islam, saya mendapatkan hal seperti itu. Demikian, ikhwah, bacaan yang kita baca pada hari ini. Khusus untuk pembahasan mengenai tentang cara turunnya Al-Quran. Di tempat kami sudah mulai adzan sholat isya. Maka kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan untuk pengetahuan umum lainnya, yaitu tentang Al-Makki dan Al-Madani, insya Allah ya. Ala kulli hal, jazakumullah ahsanal jaza. Mohon doanya mudah-mudahan sehat dan kami bisa untuk mandiri di dalam nanti membuat materi-materi dan kajian-kajian ini. Mohon doanya atas usaha ini. Mudah-mudahan ini lillahi ta'ala. Dan Allah meridhoinya dan Allah mentakdirkan kita berumur panjang ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.